meredam banjir hingga ketinggian. Wilayah di Kabupaten Cirebon sampah memenuhi. Terkini di jembatan Cikaso, Sungai Cikaso, ini rumah sudah. Halo semuanya, nama saya Muhammad Fat, NIM saya 08. Saya mau ngasih HP ini ke NIM 32. Halo semua, nama aku Halimah Dwi Solia, NIM 32. Aku akan ngasih HP ini ke NIM 34. Hai, perkenalkan nama aku Firza, panggilannya Abdi, NIM 34. Aku mau ngasih HP ini ke orang dengan NIM 54. Oke, halo semuanya, saya Zatan Elzikra dengan NIM 054. Selanjutnya saya bakal ngasih HP ini ke orang dengan NIM 064. Hai semuanya, nama aku Nisa Mutmaina, NIM 64. Aku bakalan kasih HP ini ke NIM 66. Halo semuanya, aku Mailan Gesang Dilintin, NIM 66. Aku bakal ngasih HP ini ke orang yang bakal ngejelasin deskripsi fenomena banjir. Banjir itu apa sih? Banjir itu adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering. Nah, umumnya itu biasanya terjadi karena curah hujan yang lebat, sistem drainase yang tersumbat, terus juga meluapnya air sungai ke daratan. Nah, buang sampah sembarangan juga bisa jadi faktor kenapa banjir bisa terjadi. Apa sih dampak banjir itu? Dampak banjir sangatlah luas. Yang pertama itu kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah, dan fasilitas umum. Yang kedua itu kehilangan nyawa dan luka-luka. Yang ketiga ada gangguan sosial ekonomi seperti terganggunya aktivitas kerja, pendidikan, logistik. Peningkatan resiko penyakit akibat tercemarnya seperti diare dan penyakit kulit. Dan yang terakhir itu ada kerugian ekonomi yang dalam skala besar bisa mencapai miliaran hingga triliun. Gimana sih upayanya? Nah, untuk upaya mitigasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah, yang pertama itu ada pembangunan waduk dan kolam retensi seperti Waduk Pluit dan Waduk Riario sebagai bagian dari pengendalian banjir di wilayah hilir. Selain itu ada program normalisasi sungai seperti Sungai Ciliwung dan Sungai Pesanggerahan. Terus juga ada revitalisasi sistem drainase, peningkatan kapasitas pompa air. Selanjutnya itu ada proyek strategis nasional seperti Giant Sea Wall atau NCICD yang juga merupakan bentuk kolaborasi lintas kementerian untuk pengendalian banjir. Ide dari kalian apa? Nah, pertanyaan bagus. Jadi di sini kami udah berdiskusi dan merancang secara detail dan khusus. Di sini kami mendapatkan ada 6 ide. Yang pertama itu kami mengide untuk mengimplementasi sistem drainase berbasis alam atau nature based solution. Nah, di sini kami mendorong pembuatan taman resapan seperti biopori dan sumur resapan skala rumah tangga serta pengembangan green infrastructure seperti green roof dan green pavement. Selanjutnya, di sini kami untuk membuat peta risiko banjir digital berbasis komunitas. Jadi di sini kami akan membentuk pengembangan platform digital yang memetakan daerah rawan banjir secara real time berdasarkan data yang diinput oleh warga atau crowdsourcing. Aplikasi ini dapat memberi informasi aktual tentang genangan, evakuasi, dan yang terakhir ada kunci infrastruktur. Jadi selanjutnya, edukasi dan simulasi banjir di sekolah dan komunitas. Ini mengintegrasikan program mitigasi banjir ke dalam kurikulum sekolah dan pelatihan masyarakat melalui simulasi evakuasi, pelatihan pertolongan pertama, serta pengenalan sistem peringatan dini. Lalu juga revitalisasi dan pengawasan bangunan di bantaran sungai, penegakan hukum terhadap bangunan liar di daerah resapan dan bantaran sungai, serta relokasi dengan pendekatan humanis dan berbasis partisipasi masyarakat agar dampak sosialnya dapat diminimalkan. Nah, buat ide yang terakhir ada kolam retensi dengan sistem penyaringan dan pemanfaatan air ulang. Kolam multifungsi merupakan solusi terpadu yang dirancang untuk menampung limpasan air hujan dan aliran dari sistem drainase kota, terutama saat curah hujan tinggi. Air yang masuk akan melewati penyaringan awal untuk menyaring sampah dan sedimen kasar, kemudian dialirkan ke sistem filtrasi alami berupa lapisan pasir, kerikil, dan tanaman air untuk menurunkan kadar polutan.
Untuk hasil yang lebih bersih, bisa ditambahkan filtrasi mekanik yang seperti karbon aktif atau disinfeksi UV. Air yang telah disaring kemudian dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan non-konsumsi seperti penyiraman tanaman atau kebersihan, bahkan bisa diolah lebih lanjut untuk air layak minum. Kolam ini tidak hanya berfungsi untuk mengurangi risiko banjir, tetapi juga menjadi sumber air alternatif, menambah ruang terbuka hijau, serta mendukung edukasi dan konservasi lingkungan. Konsep serupa telah diterapkan di Singapura melalui program ABC Water, serta negara seperti Jerman dan Belanda yang memanfaatkan kolam retensi sebagai fasilitas publik dan sumber cadangan air. Di Jakarta, kolam retensi seperti di Setiabudi sudah dibangun, namun dapat dikembangkan lebih jauh dengan integrasi sistem penyaringan untuk menjadikannya fasilitas multifungsi yang lebih optimal.